Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Khotijah dari Prodi S1 Teknik Informatika. Dalam hal ini saya sebagai ketua tim pengabdian bersama dengan beberapa anggota. Ada anggota dosen yaitu Bu Heni Dwi Bakti dan dua anggota dari mahasiswa kami yaitu Muhammad Farhan Mahesa Ijlal dan Raka Wicaksono. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat kami, di mana kami melaksanakan workshop pembuatan game Android pada siswa SMA Muhammadiyah 8. Latar belakang dari kenapa kami melakukan pengabdian workshop pembuatan game di SMA Muhammadiyah 8 karena dilatar belakangi oleh pesatnya kemajuan teknologi informasi di Indonesia, di mana hal itu membawa perubahan besar bagi perkembangan industri game sendiri, di mana terutama perkembangan industri game yang berbasis Android menurut penelitian yang dilakukan oleh TB Mantara dan SD Asri pada tahun 2020. Kemudian Indonesia merupakan salah satu pasar game terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia, sehingga tingginya tingkat konsumtif terhadap game tersebut seharusnya bisa membuka peluang baru bagi developer game, terutama yang berbasis game mobile. Game dengan gameplay sederhana, singkat, dan mudah diakses lebih sering dimainkan oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan game yang menawarkan permainan kompleks, sehingga hal itu cukup mudah untuk mengembangkan game bagi pemula, karena yang diminati di pasar Indonesia terutama dari hasil data yang diperoleh itu adalah game-game yang sifatnya sederhana, singkat, dan mudah diakses. Nah, berdasarkan itu maka dari penelitian yang sebelumnya yang sudah dilakukan oleh C. Fajri tahun 2012, di mana generasi muda Indonesia khususnya siswa sekolah menengah atas dapat digalakkan untuk menjadi developer game, sehingga mereka tidak hanya sebagai player atau pemain game, dan dimana ketika mereka hanya sebagai player, hal itu bisa memberikan dampak negatif, di mana salah satunya adalah kecanduan bermain game dan dampak-dampak negatif yang lainnya. Nah, adapun anggaran yang diberikan dari DPPM Universitas kepada kami pelaksana pengabdian adalah per dosennya itu 1.500.000, karena saya melakukan pengabdian berkelompok dengan Bu Heni Dwi Bakti dan dengan dua tim mahasiswa kami, maka kami memperoleh pencairan dana sebesar 3 juta, di mana itu kami anggarkan dalam membuat rancangan anggaran yang kita ajukan di proposal dan juga sudah kita laporkan adalah di mana dana 3 juta itu terdistribusi untuk kuota peserta, untuk konsumsi, pembelian snack dan minuman, serta untuk publikasi ke media massa online cetak, ke media massa online, kemudian untuk publikasi artikel, dan untuk gift buat peserta, yaitu kami memberikan notebook dan pulpoin, serta untuk akomodasi transport dan yang lainnya. Nah, metode pelaksanaan dari pengabdian kami, tim kami adalah kami menerapkan workshop dan pelatihan. Maksud dari metode ini adalah metode ceramah dan diskusi informasi, di mana materi ceramah dan diskusi informasi ini dimaksudkan bisa memberikan pengetahuan wawasan tentang bagaimana mereka bisa menjadi kreator digital atau developer game dan bisa membuat game sederhana, gameplay yang sederhana, yang singkat, khususnya bagi game pemula. Hasil dari pengabdian kami berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan dan kesimpulan yang kita lakukan dari pengamatan kami selama melakukan pelaksanaan pengabdian,
Maka berdasarkan refleksi hasil kegiatan yang sudah kami lakukan, maka kita tarik kesimpulan diantaranya yang pertama, pemberian materi dan pelatihan praktek yang digunakan tim pengabdian kepada para siswa atau siswi SMA Muhammadiyah 8 Cermi Gresik ini dengan membuat game develop dan Android bisa dimanfaatkan khususnya di era digital saat ini. Yang kedua, hasilnya adalah kegiatan PKM ini bisa memotivasi peserta pelatihan dalam membuat desain dan perancangan dan implementasi dari game sederhana berbasis game develop Android. Kemudian hasil yang ketiga adalah hasil dari evaluasi dari tes yang sudah kami berikan ke peserta. Jadi setelah pelaksanaan pengabdian, kita menyebar kuesioner kepada para peserta karena kita ingin mengetahui sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian dari apakah mereka sudah mengetahui tentang bagaimana ketika mau membuat game bagi pemula. Maka kita lakukan tes dan hasil dari evaluasi itu dari 55 peserta yang mengikuti pelatihan dan workshop, hanya ada 44 peserta yang mengirimkan hasil evaluasi kuesioner, di mana mereka menyatakan kepuasan atas materi yang disampaikan oleh pemateri, dan hal ini yang menyampaikan materi adalah saya dan Bu Heni dan teman-teman mahasiswa. Adapun luaran dari pengabdian kami adalah kami post berita dari pelaksanaan pengabdian tim kami dimuat di portal berita online dan sudah terbit di kompasiana.com. Kemudian kami tuliskan juga dan kami submission di jurnal Open Journal System, jurnal nasional ber-ISSN, jurnal pengabdian Ubara Surabaya milik dari Universitas Bayangkara Surabaya dan juga sudah terbit. Di sini, di kolom sini adalah bukti bahwa jurnalnya sudah publish, di mana ini artikel kami diterbitkan di daftar isi yang pertama di volume tersebut. Kemudian ini adalah bukti dari tadi kegiatan pelaksanaan pengabdian kami yang dimuat di portal berita online kompasiana.com. Adapun kendala dari pengabdian kami, kalau boleh kami menyampaikan secara jujur, adalah kecilnya serapan dana yang kami terima dari DBPM dari Universitas Muhammadiyah Gresik yang hanya 1.500.000. Karena kecilnya dana itu sehingga kami tidak bisa melakukan workshop dan pendampingan ini secara long term, secara periodik ya, dimana harapan dari Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 8 Cermi sendiri adalah menginginkan adanya bentuk pengabdian yang periodik jangka panjang, misalnya dalam waktu minimal 3-6 bulan atau mungkin 1 tahun itu memang mereka benar-benar dibekali sehingga kita harus bisa datang ke sana minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali dengan beberapa mahasiswa untuk juga bisa menjadi asisten kami dalam pelaksanaan pengabdian. Dan karena ada beberapa hal yang menjadi kendala tersebut, terutama kembali ke masalah dana, kemudian waktu juga karena kesibukan kami selain ada pengajaran di kelas dan lain-lain, sehingga itu kami anggap sebagai kendala kami, di mana kami tidak bisa memenuhi apa yang menjadi rekomendasi permintaan dari Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 8. Terima kasih, itu dari pemaparan yang sudah saya sampaikan tentang workshop pembuatan game Android pada siswa SMA Muhammadiyah 8 bersama tim kami, saya Umi Khotijah dan perwakilan dari Ibu Heni Dwi Bakti dan Saudara Muhammad Farhan serta Raka Wicaksono menyampaikan terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.